Tagar Said Didu terus berseliweran di Twitter belakangan ini. Dari teriakan lockdown hingga ganti pemimpin ia serukan. Hingga akhirnya ia kena batu saat menyinggung Luhut dan menghina institusi TNI. Said Didu ternyata nyari ciut. Garang di sosial media, tapi nyatanya minta damai di belakang. Dukungan untuk Didu yang juga tak main-main datang dari Partai Gerindra dan Demokrat. Hal ini membuktikan kalau dia tak bergerak sendiri. Bisa jadi ia hanya piaraan politisi yang ingin menjatuhkan pemerintah di tengah wabah ini. Bahkan akun @digembok mengungkapkan ada CK di belakang Said Didu. Melihat postingannya ke belakang, Said Didu ternyata anteknya Orba. Ini berawal dari cuitan Titik Soeharto yang langsung direspon kilat oleh Said Didu. Ini pernah terjadi pasca Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi sebagai presiden 2 periode. Kecurangan merampas kedaulatan rakyat. Jadi tanpa kejujuran dan keadilan pemerintah tidak dapat sejahterakan bangsa ini. Kita lihat korupsi makin merajalela, ekonomi nyungsep, dan aparat negara digunakan untuk menakuti rakyat. Tulis Titik Soeharto disertai link www.cendananews.com. Cuitan Titik langsung disambut komentar Said Didu. Ayo kita perjuangkan kedaulatan rakyat, tulis @msaididu. Dalam unggahan yang lain, Said Didu sempat memposting foto bersama Soeharto. Konsultasi dengan Pak Harto dalam rangka membangun Taman Buah Mekarsari tahun 1993. Tulisnya dalam akun Twitternya Selasa 30 Juli 2019. Kita semua tahu kalau Soeharto adalah presiden terkorup di negeri ini. Kalau Said Didu bisa mencela Luhut dan mengedepankan pembangunan ibu kota baru, lantas kenapa ia malah memuja dan mengikuti keluarga koruptor? Kita boleh saja mengkritik Luhut atau siapapun, tapi dengan catatan tak perlu jadi manusia munafik. Seperti Said Didu yang lantang meneriaki Luhut hanya mementingkan uang, padahal nyatanya berteman dengan koruptor. Kenapa Said Didu mesra dengan Cendana yang sangat korup dan membuat rakyat Indonesia miskin? Karena ia sendiri juga bagian dari koruptor. Jadi tuduhannya pada Luhut hanyalah untuk menutupi kebusukannya dan politisi busuk di belakangnya. Ini mengingatkan akan laporan ke KPK dari almarhum Gus Dur pada dirinya tahun 2006. Seperti diberitakan detik.com, giliran Kementerian BUMN diobok-obok kasus korupsi. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ternyata untuk melaporkan kasus itu. Orang yang dibidik sebagai pelaku adalah Sekretaris Menek BUMN Said Didu. Tadi pagi saya ke KPK diterima Pak Ruki, yaitu Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK, dan Eri Iriana atau Wakil Ketua KPK. Di sana saya serahkan bukti-bukti yang saya anggap sebagai tindakan korup dari saudara Said Didu, kata Gus Dur kala itu. Hal itu disampaikan Gus Dur dalam acara tasyakuran di kediamannya di kawasan Pondok Pesantren Al-Munawaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2006. Padahal sebelumnya saat di KPK, Gus Dur menolak menyebutkan kasus yang dilaporkannya. Ruki juga menyatakan Gus Dur datang ke KPK bukan untuk melaporkan kasus korupsi. Ketika didesak berapa jumlah korupsi dan dalam hal apa korupsi tersebut dilakukan Said Didu, Gus Dur enggan menjelaskan secara rinci. Kalau itu tidak usah, pokoknya ada, kata mantan Ketua Umum PBNU itu. Menurut Gus Dur, laporan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pertemuannya dengan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz Selasa 11 April 2006 malam. Dalam pertemuan tersebut, kata Gus Dur, Presiden Bank Dunia mengatakan tidak akan memberikan kredit kepada Indonesia jika korupsi masih tumbuh subur. Itu sebagai bentuk tergeraknya hati saya dari tanggapan Paul, jelas Gus Dur. Mantan presiden itu yakin KPK akan mampu mengungkapkan kasus korupsi BUMN tersebut. Ada yang bilang ini belum saatnya, tapi saya tidak peduli. Masa bangsa tinggi begini tidak berani? Demikian kata Gus Dur. Jadi jelaslah sekarang siapa yang orientasinya uang, uang, dan uang. Siapa lagi kalau bukan Said Didu, sang antek Orba yang mewarisi sifat korup pendahulunya.
Semoga pemerintah Jokowi tak hanya membuka kasus korupsi lama yang menyeret Cendana dan Cikeas. Periode kedua ini juga harus mengungkap kembali kasus korupsi mantan politisi seperti Said Didu. Pemerintah telah berjuang sebaik mungkin untuk melawan wabah corona. Tak sedikit petugas medis maupun relawan mulai berguguran. Mirisnya, di saat yang sama, para politisi bermain di belakang layar memanfaatkan celah untuk menjatuhkan pemerintah. Nafsu berkuasa dan menyimpan masa lalu korupsi mereka telah membutakan dirinya dari tragedi kemanusiaan yang ada, menari-nari dan memanfaatkan segala isu untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Baik mulutnya orang-orang seperti Said Didu yang pertama kali di lockdown, bukannya mendukung gerakan physical distancing atau menyumbang uang untuk membeli APD, Said Didu malah mengadu domba pemerintah dan rakyat.